Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada topik hubungan antara interest rate atau suku bunga, kemudian nilai tukar dan inflasi. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas PPP teori ya, jadi Purchasing Power Parity teori yang bahas tentang hubungan antara nilai tukar dengan laju inflasi gitu. Jadi adanya perubahan nilai tukar juga dipengaruhi oleh adanya laju inflasi. Nah, sekarang kita bahas teori yang kedua, yaitu International Fisher Effect. Jadi dampak dari Fisher internasional ya. Jadi kalau untuk teori IV ini menggunakan perbedaan suku bunga untuk menjelaskan perubahan dari nilai tukar. Jadi dia melihat interest rate-nya ya, perbedaan interest rate antara dua negara untuk menjelaskan perubahan dari nilai tukar di dua negara tersebut. Dan teori ini sebenarnya berkaitan juga sama PPPP teori atau teori Purchasing Power Parity, karena di sini ada laju inflasi. Jadi di IV ini suku bunga ternyata sering dikorelasikan dengan suku bunga yang tinggi ya, sering dikorelasikan dengan inflation rate. Jadi dengan laju inflasi. Nah, di sini IV suggests that foreign currency will relatively high interest rate will depreciate because the high nominal interest rate reflect expected inflation. Jadi menurut teori IV ini valuta-valuta asing yang memiliki suku bunga relatif tinggi itu akan mengalami depresiasi. Hal ini dikarenakan karena suku bunga nominal, jadi ini tingkat suku bunga yang bisa diamati di pasar, itu menandakan adanya ekspektasi inflasi yang tinggi gitu. Jadi misalkan di sini kita asumsikan contohnya ya, suku bunga di AS dengan suku bunga di Jepang. AS itu Amerika Serikat dan suku bunga Jepang. Nominalnya adalah 8% untuk Amerika Serikat dan Jepang itu adalah 5% untuk suku bunga. Nah, kemudian tingkat pengembaliannya, berarti ini tingkat pengembalian setelah dipotong dengan bunga ya, tingkat pengembalian real itu adalah sebesar 2%. Nah, di sini kita lihat selisih inflasi ya, antara AS dengan Jepang itu selisih tingkat inflasinya adalah 3%. Nah, yang berarti di sini kalau menurut teori Purchasing Power Parity, ini kan ada selisih 3% ini. Nah, 3% ini adalah selisih gitu ya, selisih suku bunga antara Amerika Serikat dan Jepang. Jadi kalau dalam teori PP kan Amerika Serikat ini akan mengalami depresiasi kan, karena tadi tinggi ya suku bunganya 8% dan otomatis kalau di teori PP dia akan mengalami depresiasi. Depresiasinya adalah sebesar 3%. Nah, jadi kalau hal ini terjadi gitu, maka investor, misalnya di sini contohnya investor Jepang tidak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan gitu ya. Malah dia akan mendapat keuntungan yang sama seperti yang ada di negaranya. Jadi tidak ada perbedaan invest di luar sama invest di dalam negeri gitu. Jadi kalau menurut secara teori PPP ternyata laju inflasi itu mempengaruhi nilai tukar sehingga terjadi penurunan nilai ketika ditukarkan ke mata uang Jepang. Jadi ya ternyata karena penyebabnya lagi adalah karena adanya laju inflasi. Di sini karena tingkat pengembalian 2%, dia tidak bisa mengimbangi adanya selisih ini ya, 3% ini gitu. Nah, selanjutnya ini ada persamaan. IF sama dengan 1 plus IH dibagi 1 plus IF dikurang 1. Jadi di mana yaitu domestic interest rate, jadi suku bunga domestik, IF suku bunga luar negeri, dan IF itu adalah persentase perubahan dari nilai falas ya terhadap foreign currency, terhadap nilai tukar asing. Nah, di sini jika ternyata IH suku bunga domestik itu lebih besar daripada foreign country, maka pada akhirnya foreign currency will appreciate. Sedangkan kalau
jika ini interest rate ya. Jadi apabila suku bunga domestik itu kurang dari suku bunga dalam negeri, maka foreign currency itu akan terdepresiasi. Nah, secara sederhana, jadi persamaan dari EV relationship itu adalah IF sama dengan IH atau suku bunga home, B home asal ya, dikurang sama suku bunga luar negeri. Nah, selanjutnya di sini jadi kalau untuk dari summary-nya ya. Jadi kalau karena tadi ada hubungannya kalau Fisher effect ada kaitannya sama interest rate, jadi di sini kita juga akan membahas hubungannya dengan interest rate. Nah, jadi kalau misalkan untuk skenario yang pertama, jika di lokal atau di dalam negeri ya, itu high local interest rate, suku bunganya itu tinggi, otomatis dia akan memiliki tingkat inflasi dalam negeri juga tinggi. Kemudian ini akan berdampak pada kenaikan impor ya. Jadi import will increase, export will decrease. Nah, pada akhirnya local currency should depreciate by level of inflation differential. Jadi si lokal nilai tukar dalam negeri ini sebaiknya terdepresiasi oleh level of inflation differential, oleh tingkat dari perbedaan inflasi gitu. Jadi di sini berbanding lurus ya, high local interest rate, high expected local inflation gitu ya. Kemudian untuk skenario yang kedua itu adalah relatively low local interest rate. Jadi suku bunganya itu rendah, kemudian low expected local inflation, kemudian ada ekspektasi inflasi domestik. Nah, ini hubungannya pada akhirnya import will decrease, jadi impor itu akan menurun dan sedangkan ekspor itu akan meningkat karena adanya suku bunga rendah, kemudian ekspektasi inflasi domestik juga rendah dan otomatis ini akan menurunkan impor, kemudian akan menaikkan ekspor. Dan kemudian local currency value should appreciate by the level of inflation differential. Jadi nilai nilai mata uang lokal atau nilai mata uang domestik itu akan terapresiasi oleh tingkat inflasi ya, perbedaan dari tingkat inflasi antar dua negara tersebut. Sedangkan untuk skenario yang ketiga itu adalah local and foreign interest rate yang serupa gitu ya. Kemudian di sini juga local and foreign expected inflation itu juga serupa. Jadi gak ada perbedaan antara suku bunga di domestik dan luar negeri, dan gak ada perbedaan ekspektasi inflasi di lokal, di domestik sama di luar negeri. Pada akhirnya gak ada dampak dari inflasi baik untuk ekspor maupun impor. Jadi gak ada dampaknya karena gak ada perbedaan baik dari suku bunga maupun dari inflasi. Nah, kemudian pada akhirnya local currency value is not affected by inflation. Jadi nilai mata uang lokal itu tidak berdampak, tidak dipengaruhi oleh inflasi seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan di teori PPP sebelumnya kan, kalau ternyata tidak ada perbedaan ya di antara baik di luar negeri maupun di dalam negeri gitu. Maka tidak ada perbedaan. Contohnya kalau ternyata nggak ada biaya transportasi, nggak ada biaya cukai, dan tidak ada biaya kuota gitu kan, itu sebenarnya nggak akan berdampak dari maupun laju inflasinya maupun dari perubahan nilai tukarnya seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke penjelasan grafik dari IV ya, grafik dari International Fisher Effect. Di sini ada kurs spot ya, kurs spot perubahan di nilai tukar asing. Kemudian ini adalah selisih antara IH dan IF gitu ya dengan persentase.
Nah, di sini memperlihatkan sekelompok titik. Jadi di kelompok titik ada titik F, titik E gitu ya. Ini kan ada di IV line, ada di garis IV. Nah, di sini titik E itu mencerminkan situasi gitu ya, di mana suku bunga luar negeri itu melampaui suku bunga dalam negeri gitu. Jadi ternyata suku bunga dalam negeri itu lebih rendah daripada suku bunga luar negeri sebesar 3%. Nah, di sini sebesar 3%. Tetapi nilai nilai valuta asing luar negeri itu mengalami depresiasi sebanyak 3% untuk menutupi keunggulan dari suku bunga. Jadi seorang investor yang membuka deposito di luar negeri ini akan menghasilkan pengembalian yang setara dengan pengembalian yang bisa diperoleh di dalam negeri, seperti kasus yang tadi dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian di sini titik F ini mewakili situasi di mana suku bunga dalam negeri itu melebihi suku bunga di luar negeri sebesar 2%. Jadi jika investor domestik membuka deposito di luar negeri, mereka akan menerima suku bunga yang lebih rendah gitu. Karena tadi kan selisihnya 2%. Jadi namun di teori IV ini ternyata menyatakan bahwa nilai valuta asing yang dimaksud itu akan mengalami apresiasi sebanyak 2%. Di sini kan garisnya sebanyak 2% untuk menutupi rendahnya suku bunga luar negeri. Jadi kita lihat garisnya aja di sini. Dan di sini ternyata berada di garis IV line, berada di garis berdasarkan teori IV ya. Jadi kalau dilihat dari titiknya, kalau titik F itu mengilustrasikan IV ya, IV teori dari perspektif investor luar negeri,